Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Paleoga di channel kesayangan Anda Dr. Hewan. Hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari kolom YouTube. Dia nanya, dokter mau nanya, indukan yang menyusui bisakah disuntik parasit? Oke, untuk menjawab ini mari kita diskusi bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, di Indonesia sendiri pemberian antiparasit yang disuntikin itu biasanya kandungannya adalah ivermectin ataupun turunannya kayak doramectin dan sebagainya. Nah, antiparasit ini cara kerjanya itu kayak melumpuhkan sistem saraf tepi dari parasit itu tadi hingga akhirnya mereka lumpuhkan, kemudian bisa mati juga kayak gitu sih. Nah, obat ini emang merupakan obat broad spectrum antiparasit atau dia antiparasit yang cakupannya luas. Bisa untuk mematikan cacing jantung, cacing paru, cacing usus, kutu, pinjal, kemudian kutu walking dandruff lah istilahnya, dan semua kutunya lainnya. Namun, obat ini memiliki kontraindikasi ya teman-teman ya. Kontraindikasi ini terutama pada hewan-hewan yang alergi, kemudian hypersensitivity terhadap ivermectin, ataupun juga kepada hewan-hewan tertentu, misalnya golongan anjing koli, dia nggak bisa sama sekali mendapatkan obat ini. Jadi, kalau seandainya teman-teman punya hewan tapi nggak tahu jenisnya apa, alangkah baiknya sebelum memberikan obat ini tetap harus ke dokter hewan, karena yang nyuntikin harus dokter hewan juga kan ya. Oke, kemudian selain itu hewan-hewan yang memiliki gangguan liver, hatinya itu bermasalah, atau lagi hamil dan menyusui harus menjadi concern juga, atau hewan-hewan yang lagi nerima obat warfarin misalnya, ataupun hewan-hewan yang memiliki positif terhadap cacing jantung itu nggak boleh diberikan ivermectin. Takutnya cacing jantungnya tadi yang hidup itu mati, dan nanti matinya itu bakalan kayak menyumbat jantungnya lah, menyumbat pembuluh darah hingga akhirnya menyebabkan penyakit lain. Ini sangat berbahaya. Jadi tetap yang namanya pemberian ivermectin harus ke dokter hewan daripada teman-teman nyesal akhirnya kayak gitu sih. Nah, teman-teman pasti nanya kan ya, dok, ivermectin ini bisa diberikan sejak umur berapa sih? Menurut literatur yang saya baca, itu umur 6 minggu sudah bisa diberikan ivermectin terhadap anjing ataupun kucing, kayak gitu sih. Nah, namun pada sebuah studi yang ditemukan di manusia, ini ya kembali lagi ke topik tadi, sebuah studi tentang ivermectin yang diberikan kepada manusia, ini dapat mengganggu terjadinya gangguan terhadap fetus maupun lagi menyusui kayak gitu sih. Jadi pemberian ivermectin ini harus ditimbang benar-benar dulu nih. Kalau seandainya bisa ditunda pada saat kebuntingan maupun menyusui, sebaiknya ditunda dulu. Tapi kalau seandainya nggak bisa ditunda, bisa menyebabkan kematian kah, ataupun dia berdampak lebih jauh terhadap kehidupan, itu boleh diberikan, namun dengan efek samping mungkin akan berefek kepada anakan ataupun fetus itu tadi. Nah, lantas gimana dok? Kucing saya lagi bunting ataupun menyusui tapi ada kutu. Takutnya anaknya mengalami penyakit. Sebenarnya ini kesalahan kamu sendiri sih. Kenapa sih kamu jelas-jelas hamil dan bunting ini adalah suatu proses yang memakan waktu dan harusnya direncanakan. Kenapa kamu kucingmu itu kutuan, dikawinkan, dan akhirnya bunting? Kenapa kucingmu itu dikawinkan kepada hewan yang kutuan, dan ya ini efeknya? Kamu salah sendiri. Cacingan harusnya kamu bisa prevention terlebih dahulu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebelum mengawinkan, teman-teman harus lihat dulu gizinya bagus atau enggak, bebas parasit atau enggak, udah divaksin atau enggak, kayak gitu. Dan mencari penjantannya juga harus kayak gitu, harus yang bibit, bebek, dan bobotnya itu harus ditimbang. Kalian sebagai parent itu harus perhatian. Malah kemana-mana. Oke. Kalau seandainya udah kejadian kayak gini, sebenarnya sih ada obat-obatan yang bisa teman-teman berikan yang mereka klaim itu aman untuk diberikan. Contohnya saja kalau seandainya cacingan misalnya, golongan fenbendazole, misalnya merek dagangnya ada Panacur, misalnya itu bisa diberikan juga, namun dengan dosis yang harus dihitung oleh dokter hewan juga. Teman-teman nggak boleh ngasih sembarangan. Kemudian untuk obat tetes itu bisa digunakan juga, tetes di sini, di punuk ya. Itu golongan selamectin, contohnya adalah Revolution, itu bisa diberikan juga. Advantage, Advocate itu bisa diberikan juga untuk antiparasit broad spectrum. Jadi teman-teman bisa berikan obat-obat ini untuk hewan-hewan teman-teman yang lagi ada kutuan, ada cacingan, kayak gitu bisa diberikan juga.
Oke, nah yang harus dilakukan sebelum teman-teman berikan tetap adalah konsultasi kepada dokter hewan terdekat ya atau langganan biar mereka yakinin kucing teman atau anjing teman-teman itu layak mendapatkan obat-obat ini. Oke, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Boleh atau enggak itu boleh dan tidaknya itu tergantung dari kondisi hewan teman-teman tadi. Tapi kalau bisa gunakanlah obat-obat yang aman dan mereka pabrik ini mengklaim dapat diberikan kepada mereka kayak gitu sih. Yang saya sebutin tadi ada Revolution, Advantic, Advocate itu bisa diberikan. Oke, mudah-mudahan video ini dapat memberikan pencerahan terhadap teman-teman. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa di like, kemudian jangan lupa di follow, di subscribe. Kemudian kalau seandainya teman-teman kalian mungkin membutuhkan video ini, jangan lupa di share kepada mereka. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.